Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kenapa seseorang yang gemuk lebih mudah lapar. Jadi misalnya Anda ya, membandingkan diri Anda dengan orang di sekeliling Anda, katakanlah Anda saat ini sedang dalam kondisi yang overweight atau bahkan obesitas ya, memiliki berat badan yang berlebih gitu. Tidak proporsional ya antara tinggi badan dengan berat badan Anda. Atau kalau Anda cek gitu ya di body mass index Anda mulai dari 25 ke atas dibandingkan dengan teman-teman Anda yang katakanlah punya badan yang ideal dan sebagainya ya, yang punya tubuh yang lebih proporsional, itu kalian lebih cepat lapar. Atau mungkin kalian mengamati ada saudara, ada teman atau siapapun yang gemuk itu lebih mudah lapar, lebih cepat merasa lapar, lebih hanya butuh waktu beberapa menit dari selang waktu makan, jeda makan yang sebelumnya itu sampai dia pengen makan lagi. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kenapa seseorang yang gemuk ini mudah sekali lapar gitu. Kenapa orang gemuk mudah lapar? Oke, yang pertama ya, orang gemuk itu ya sejatinya sebenarnya mereka itu butuh lebih banyak kalori. Jadi begini, seseorang yang memiliki berat badan 90 kg misalnya dengan tinggi badan 170 cm dibandingkan dengan seseorang yang memiliki tinggi badan sama 170 cm tapi berat badannya jauh misalnya cuma 65 kg, tentu saja yang memiliki berat badan 90 kg itu akan lebih cepat atau lebih banyak membutuhkan kalori untuk berjalan, bahkan untuk denyut jantungnya saja dia akan lebih membutuhkan banyak kalori. Dan ketika kalori kita berkurang begitu ya, atau suplai makanan atau suplai kalori yang kita dapati dari makanan ini habis untuk beraktivitas misalnya ya, hanya sekedar untuk berjalan atau mungkin untuk ya aktivitas-aktivitas kecil ya, perbandingannya tentu saja akan berbeda. Apalagi kalau aktivitas fisik yang sifatnya benar-benar melibatkan fisik begitu, olahraga gitu, otomatis orang yang gemuk itu akan lebih butuh banyak kalori dibanding dengan orang yang kurus seperti itu, atau orang yang tubuhnya tidak terlalu gemuk atau proporsional seperti itu. Jadi kenapa orang gemuk mudah lapar? Karena mereka butuh lebih banyak kalori. Jadi seperti saya bilang tadi ya, misalnya ini si A 90 kg ya dengan tinggi badan yang sama dibandingkan dengan si B yang 65 kg. Si A ini akan lebih banyak butuh kalori untuk berjalan, untuk bahkan ya saya bilang tadi sesimpel denyut jantung dia pun ya yang 90 kg ini akan lebih membutuhkan banyak kalori atau lebih banyak energi yang dibutuhkan. Itulah kenapa alasan pertama kenapa seseorang yang gemuk ya itu lebih mudah lapar ya. Terus kemudian yang kedua, mereka terbiasa makan banyak. Nah, jadi di sini ya kebiasaan mereka makan banyak atau makan sering, intinya banyak lah secara porsi, secara kalori, secara apapun lah, takaran, berat dan sebagainya ini, sehingga menimbulkan efek ya secara fisiologis atau secara anatomis ya. Jadi perut kita itu elastis ya. Ketika kita sering menjejali perut kita dengan makanan begitu ya, nah dia akan membesar ya, volume dari perut kita, lambung, usus dan sebagainya ya, usus besar, usus 12 jari itu semuanya akan elastis mengikuti banyaknya makanan yang kita makan. Nah ketika makanan yang kita makan ini banyak ya, dan orang gemuk itu bisa dipastikan dia memiliki atau mempunyai kebiasaan makan banyak ya,
Sehingga yang ini membesar begitu ya, ketika ini katakanlah kosong gitu ya, memunculkan respon ya, sinyal ke otak bahwasanya dia butuh makanan seperti itu. Atau kadang bahkan bisa kita dengar ya, beberapa orang gitu ya, misalnya katakanlah tidak ada makanan di dalam perutnya, ada yang sering kita sebut sebagai perut keroncongan, atau ada suara semacam kerucuk, nah semacam seperti itu gitu. Itu ya menandakan bahwasanya perut kita itu, atau perut orang-orang gemuk itu ya, mengirimkan sinyal ke otak untuk ayo isi aku dengan makanan, berikan aku makanan lagi, again and again gitu, semacam seperti itu. Jadi ya, kenapa seseorang bisa gemuk, ini juga faktor kebiasaan. Nanti seseorang yang misalnya banyak sekali ya teman-teman kita yang mengikuti program diet kalori, ketika mereka tidak lagi terus-menerus concern terhadap makanan itu, atau mengurangi porsi makanan mereka, jumlah yang mereka makan itu ya, nanti dengan sendirinya ya, berbanding terbalik dengan tadi. Kalau tadi membesar ususnya, perutnya, lambungnya, semuanya, ini juga bisa mengecil. Jadi elastis, benar-benar menyesuaikan dengan banyaknya atau kebiasaan kita untuk mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak atau sedikit. Kalau tadinya banyak, terus kemudian perlahan-lahan diubah jadi sedikit, otomatis ya akan mengecil dan tidak mudah lapar. Oke, terus kemudian yang ketiga, yang terakhir ini juga cukup penting ya, karena faktor psikologis. Dia menjadi kebiasaan sih, sama dengan poin yang pertama, tapi kalau ini lebih ke faktor fisiologis ya, karena dari anatomi atau dari physically, ini dari pikiran. Jadi seseorang yang gemuk gitu ya, memang mereka terbiasa makan pagi, terus kemudian di sela-sela makan pagi atau sarapan itu ada makan siang, di sela-sela antara sarapan dan makan siang itu mereka cari sesuatu, snack, kudapan, camilan dan sebagainya. Demikian halnya di selang waktu antara siang dan sore mereka, atau malam kan ya, mereka mencari camilan, mereka mencari sesuatu yang bisa dimakan gitu. Jadi mulut kita ya secara psikologis itu harus ada sesuatu yang dikunyah. Kadang mereka permen, lari ke permen, atau permen karet, atau coklat, atau apalah gitu, apapun gitu. Jadi memang secara psikologis mereka punya kebiasaan, mereka punya sesuatu yang sudah menjadi rutinitas dan kayak ada yang kurang ya. Jadi ini kenapa saya sebut sebagai psikologis itu ya. Jadi memang secara mindset mereka ya, mindset ini sangat penting gitu. Jadi segala sesuatu yang akhirnya kita lakukan, yang akhirnya kita putuskan jadi atau tidak, atau dilakukan atau tidak, itu bergantung terhadap mindset. Jadi mindsetnya berpikir bahwasanya oh ada yang kurang, ada yang harus dimasukkan ke mulut, saya harus mengunyah sesuatu, saya harus memakan sesuatu. Di pikiran kita seperti itu. Nanti imbasnya misalnya kalau nggak kayak gitu ngantuk, nggak bisa kerja, nggak ada inspirasi, dan banyak hal. Yes, edik memang benar-benar membuat semacam seperti kecanduan, tapi itu secara psikologis. Nanti ketika Anda bergabung dengan kami ya di dietkalori.co.id, kami akan ajarkan bagaimana caranya supaya bisa mengendalikan itu, biar secara psikologis Anda bisa tetap fine-fine aja. Anda bisa tetap kerja, bisa tetap sekolah, kuliah, dan sebagainya ya, tanpa harus selalu secara psikologis memikirkan makanan, memikirkan camilan, memikirkan minuman yang membuat diri Anda segar. Jadi ini tidak hanya makanan aja ya, tapi juga minuman gitu ya, es dan sebagainya, jus, atau minuman-minuman manis, milk tea, Thai tea, dan sebagainya, minuman-minuman yang ada apa tuh, bulir-bulir boba dan sebagainya, whatever lah gitu. Jadi ya ini adalah alasan-alasan klasik ya, 3 hal ini ya. Yang pertama ini emang benar-benar mesti diperhatikan dan itu secara faktual terjadi. Yang kedua ini juga ya. Nah yang ketiga ini mungkin tidak secara langsung secara fisik ya, tapi lebih ke psikis, lebih ke psikologis, lebih ke mindset, tapi juga impact-nya juga sangat besar terhadap Anda dan menghasilkan kondisi yang mudah lapar, dikit-dikit harus makan, cari camilan dan sebagainya, lemes kalau nggak dituruti, nggak bisa kerja, nggak bisa fokus, pikirannya kemana-mana dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi silakan untuk video ini Anda like, comment, and share.
Terus kemudian yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol loncengnya juga supaya selalu mendapatkan notifikasi tiap kali saya mengupload video. Dan jangan lupa juga kita ada sosial media ya di bawah ini ya. Ada Spotify, Facebook, Instagram. Silahkan Anda follow semuanya untuk memotivasi Anda untuk menjadikan diri Anda lebih sehat dari sebelumnya.